Mahfud MD benar-benar telah berubah. Ia bukan lagi seorang ahli hukum yang bijaksana seperti yang dikenal masyarakat sebelum pemilu. Tetapi ia telah menjadi provokator yang berusaha mempengaruhi para hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang memimpin jalannya sidang sengketa Pilpres 2024. Mahfud mengatakan bahwa dalam menghadapi sengketa pemilu ini, pasti selalu ada yang datang kepada para hakim yang mendorong agar permohonan ini ditolak. Dan ada pula yang datang meminta agar MK mengabulkannya. Yang datang kepada para hakim MK itu tidak selalu orang atau institusi, kata Mahfud, melainkan perang bisikan dalam hati nurani antara mutmainah dan amarah. Dengan entengnya, Mahfud menggunakan idiom sofistik itu, seakan yang dilakukan Mahfud dan seluruh tim hukumnya adalah hal yang mutmainah, padahal tidak lebih dari amarah. Amarah orang yang kalah, yang berusaha memutarbalikkan nalar sehat dan logika, dan menghina seolah-olah rakyat Indonesia adalah rakyat yang bodoh. Mahfud dan seluruh tim hukumnya sudah menutup mata terhadap kenyataan adanya 96 juta lebih rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo Gibran secara sukarela. Dengan mengatakan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi pasti didatangi orang dan akan perang batin karena bisikan hati nurani. Bisa diartikan bahwa Mahfud yang pernah menjadi ketua MK periode 2008-2011 itu telah melakukan provokasi dan berusaha mempengaruhi para hakim MK. Maksud dan tujuannya sudah bisa diperkirakan. Jika nanti majelis hakim MK menolak gugatan mereka, maka Mahfud dan kawan-kawannya akan menuduh para hakim MK telah diintervensi, sehingga mereka pun tidak menerima keputusan MK. Pernyataan Mahfud mengenai MK diperkuat oleh pernyataan advokat Todung Mulya Lubis yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi mahkamah memalukan karena telah meloloskan Gibran menjadi cawapres. Padahal pada saat kampanye pemilu berlangsung, termasuk di acara debat, baik kubu 01 maupun kubu 03, secara terang-terangan dan disaksikan jutaan rakyat Indonesia mengakui Gibran sebagai cawapres nomor urut 2. Membolak-balikan fakta dan membolak-balikan logika menjadi senjata mereka demi syahwat kekuasaan mereka yang tidak tercapai. Mahfud pun menantang para hakim MK untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menegakkan demokrasi dan konstitusi, sehingga seolah-olah sudah tidak ada demokrasi di Indonesia. Padahal keikutsertaan mereka di dalam pemilu serta kebebasan mereka berbicara termasuk kebebasan mereka menjelek-jelekan lawan adalah pertanda demokrasi di Indonesia benar-benar berjalan. Sebaliknya, tuntutan mereka agar MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran tidak ada bedanya dengan upaya mematikan demokrasi dengan tidak memberikan ruang kepada pihak yang berlawanan untuk ikut pemilu. Semoga rakyat Indonesia cukup jeli dan berpikir jernih ketika menyaksikan dagelan politik yang dipertontonkan kubu Ganjar Mahfud dan kubu Anies Mohaimin di sidang MK. Karena yang mereka lakukan hakikatnya adalah menentang suara rakyat. Prabowo Gibran, man of our time.